pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau stasiun Gambir di Jakarta Pusat. Peninjauan ini dilakukan pemirsa dalam rangka memastikan kesiapan layanan transportasi kereta api menjelang puncak arus Natal dan Tahun Baru. Ya, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya koordinasi pemerintah untuk memperkuat konektivitas nasional dan juga pelayanan publik di sektor perkeretaapian. Sebagai informasi pemirsa, stasiun Gambir ini merupakan salah satu stasiun kereta api utama di Jakarta yang menjadi titik keberangkatan sebagian besar kereta jarak jauh antar kota. Di mana volume penumpang yang terus meningkat ini terutama pada masa libur panjang seperti Natal dan juga Tahun Baru. Jalan ke sini. Bisa. Ini jalan kemana? Penuh banget tadi, Mas. Gantiin aja bang, gantiin bang. Dapat penumpang. Geser dulu aja mas, geser dulu aja. Geser dulu karena nanti di tempat. Ya Allah. Monggo Pak. Nanti saya taruh. Mana kira-kira? Iya, kira-kira. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur termasuk transportasi nasional yang meliputi jaringan kereta api di seluruh Indonesia. Malah kita ganggu. Belum baru sambung belum. 5 menit lagi jalan. Ya, malah ganggu kita yang jalanannya ya. Aman? Thank you for trusting PT Kereta Api Indonesia. Enjoy your trip and see you on the next trip. Pak, Manidut? Tidak? 50? Ya, 50. Ya. Masih 4 menit. Ayo boleh. Agak jauh. Izin ya, agak jauh ya, sedikit ya biar bagus yuk. Izin. Yuk, agak lagi mundur, izin. Biar bagus. Baris. Ayo, Mama sini dulu. Ayo, izin. Ya. Kita mau peron depan. Ayo, cepat ya. Kita mau peron depan. Maju lagi. Ayo, dekat. Ayo. Maju lagi. Ya pemirsa, baru saja Ayo maju lagi, waktunya mepet. Menteri Agus Harimurti Yudhoyono meninjau layanan stasiun kereta api di stasiun Gambir Jakarta Pusat, dan tadi juga sempat menyapa para pengguna layanan kereta api jarak jauh. Agak mundur barang ini.
Dan saat ini berbincang dengan sang masinis untuk mengecek kesiapan layanan kereta api jarak jauh. Ya, dalam peninjauan ini pemirsa, AHY didampingi oleh Direktur Utama PT KAI yakni Bobi Rashidin, di mana AHY tadi tiba pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan langsung mengecek beberapa fasilitas yang berada di Stasiun Gambir Jakarta Pusat. Ya, terlihat sepertinya nantinya AHY akan meniupkan peluit, tanda kereta akan diberangkatkan menuju kota tujuan. Pak, geser Pak. Garis kuning, tolong ya, garis kuning. Ayo dekat, ayo, garis kuning sini. Garis kuning. Geser ke, garis kuning ya. Iya, udah ada tandanya. Ya. Ya. Baru saja terlihat AHY memberangkatkan kereta api jarak jauh dan menyapa para penumpang. Di mana diketahui bahwa stasiun Gambir ini menjadi salah satu stasiun yang padat di masa libur Natal dan juga Tahun Baru, pemirsa. Tepat pada pukul 10:55 dari jalur 2, kereta api KLB rombongan tujuan akhir Stasiun Jombang diberangkatkan. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Daerah
atau on time performance, dan yang ketiga adalah kenyamanan. Ini yang menjadi kekuatan KAI selama ini. Oleh karena itu, termasuk di masa Nataru, kami ingin terus mendorong sekaligus berkolaborasi dengan KAI untuk bisa meningkatkan pelayanannya, terutama dengan adanya kebijakan diskon tarif 30%, dan ini ditujukan untuk kurang lebih 1,5 juta penumpang. Dan tadi juga saya mendengarkan penjelasan dari Pak Dirut bahwa dibandingkan dengan tahun lalu, ini juga ada peningkatan kurang lebih 8,5% frekuensi kereta api. Dan juga ada penambahan 3% kapasitas tempat duduk, sekitar 3,5 juta. Ini yang diharapkan bisa mengakomodasi meningkatnya jumlah perjalanan masyarakat selama masa Nataru. Tadi kami juga mendapatkan penjelasan bahwa harus kita antisipasi faktor-faktor teknis dan cuaca. Cuaca akhir-akhir ini memang perlu kita waspadai dan mitigasi. Kemarin kami juga mendengarkan penjelasan dari Kepala BMKG. Di wilayah Jawa misalnya kita harus terus waspada akhir tahun dan nanti Januari 2026 itu juga akan terjadi peningkatan curah hujan. Sekali lagi faktor keselamatan kita dahulukan, tetapi ketepatan waktu juga tidak boleh kita abaikan. Bapak Ibu sekalian, kami juga sepakat bahwa ke depan kita ingin terus melakukan pengembangan, termasuk reaktivasi rel kereta di seluruh Indonesia. Hari ini kurang lebih KAI ini beroperasi di atas 7.000-an kilometer panjang rel kereta, dan targetnya sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita ingin mereaktivasi hingga 12.000 kilometer rel kereta di seluruh wilayah. Ini yang juga mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan mobilitas dan transportasi masyarakat, termasuk barang dan jasa. Kereta barang ini juga menjadi salah satu prioritas karena biaya transportasi logistik juga sangat tergantung pada ketersediaan rel dan juga kereta-kereta barang. Untuk mengurangi beban di jalan raya, kita perlu memperkuat sektor transportasi kereta. Dan dengan ini kita harapkan ekonomi akan semakin baik, lebih produktif, lebih efisien, dan pada akhirnya masyarakat akan semakin senang. Demikian penjelasan dari saya simpulkan bahwa KAI sudah menggelar sejak tanggal 18 Desember yang lalu, posko sudah aktif 24 jam, setiap saat siap untuk melayani para penumpang, dan sampai dengan nanti kita prediksi ada tanggal-tanggal yang sangat padat terjadi peningkatan peak season di bulan Desember maupun juga di Januari pada saat masyarakat kembali dari liburan Nataru. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya persilakan kepada Direktur Utama KAI. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media yang saya banggakan, sebelum tadi kami berjalan-jalan dengan Pak Menko untuk melakukan beberapa pengecekan, terutama itu juga melepas kereta Cakrabuana, itu relasi Gambir ke Cirebon, yang alhamdulillah kereta itu tadi penuh. Kereta itu penuh, dan kami laporkan juga ke Pak Menko dalam kesempatan pertama tadi bahwa pada saat ini okupansinya kereta-kereta KAI itu sudah mencapai 83%, dan diharapkan kita itu nanti akan mencapai puncaknya di tanggal 28 Desember dan arus balik di tanggal 3 dan 4 Januari. Kami laporkan juga beberapa aspek operasional. Tentunya beliau memesankan ke kami 3 hal pokok. Satu adalah masalah safety, masalah keselamatan. Nomor 1,
Nomor 2 adalah keprimaan dalam pengoperasian yang kita bisa lihat dari on-time performance-nya. Yang ketiga tentunya mengutamakan keprimaan dalam melayani pelanggan. Beliau tadi juga kami utarakan beberapa aspek pengembangan strategis kami ke depannya, dan beliau sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu mendukung program-program strategis KAI ke depannya. Demikian. Terima kasih. Cukup? Silakan. Silakan rekan media yang ingin bertanya. Terima kasih atas waktunya. Izin Pak Menko, Pak Bobi.